mau belajar di sini juga tersedia sampel dan juga teman-teman bisa coba nanti ya. Oke, kita tinggalkan soal data panel, kemudian dia tidak nanya sekarang kita tinggalkan. Kita lanjut ke file, gitu ya. Di menu file ini masih pada umumnya ya sama saja, sama mawon, gitu ya. Tidak ada perbedaan dengan menu-menu file yang lainnya. Di mana di situ ada file, kemudian desain, kemudian ada open, ada upload, ada save, ada export dan sebagainya. Cuma bedanya di sini ada 3D print, gitu ya, dan juga share juga ada di sini, kemudian ada view juga. Nah ini yang mungkin akan membedakan. Tapi kalau untuk di menu file ini masih pada umumnya sama ya. Ada open, ada upload, ada save as. Itu yang biasa umumnya ada di menu file ya. Lalu icon sebelahnya sangat ikonik sekali, sudah hafal ternyata dia. Jadi walaupun cuma nanti akan ada kuis puzzle ini yakin sudah tahu semua. Ikonnya adalah icon set ya. Jadi langsung kita shortcutnya di sini. Lalu ada juga undo, redo gitu ya. Nah, ini yang mungkin dulu ada kenang-kenangan mungkin bisa kita lihat dulu gitu ya. Atau kita mau balik lagi kita bisa undo gitu ya. Nah, kalau seperti itu. Ini ada beberapa opsi dan ikon-ikonnya ya. Baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Sudah bisa Mas Wilis? Oke, alhamdulillah. Nah, siapa tadi? Oh, udah. Oke, silakan dimasukkan email. Ya, sambil menunggu teman-teman yang dari room juga kalau ada yang mau di-sharingkan. Pak, suaranya kurang jelas, Pak. Suaranya tidak jelas, Mas Pecah. Sekarang gimana? Masih sama, Pak. Sama. Ini memang masalah kita dari minggu lalu, Mas. Mikrofonnya ini nggak tahu mengapa ya settingannya kayak gini. Jadi, apa saya pakai HP lagi? Boleh ya? Boleh, Pak, boleh. Oke, siap. Gas. Masih. Di rumah atau di apa yang komputernya bisa ya Pak install buat yang tangan di rumah pakai laptop bisa ya oke aman ada yang bisa installnya bisa terus dipakai respon ya nanti pakai versi online Mas. Nah coba pakai versi online ya nanti yang penting punya akun nanti ada yang versi online. Basicnya ke web, nanti teman-teman tinggal edit, tapi harus connect internet ya. Saya login dengan suara yang lebih jelas. Oke, suara saya ada teman-teman. Halo. Ada, Pak, ada. Sip. Alhamdulillah jelas. Jelas, Pak. Oke, ya alhamdulillah kalau gitu. Yes. Siap. Nanti kasih reaction aja atau apa nanti bisa di apa namanya di Zoom-nya. Monggo silahkan. Baik. Kita akan mulai tadi sampai mana? Sampai lupa saya. Sampai undo sama redo ya. Oke, siap. Kemudian berikutnya kita ke menu desain. Di desain ini teman-teman ada beberapa sub menu lagi. Yang pertama di sini ada desain worksheet-nya. Nanti ini kita bisa meng-create mekaniknya ya, mechanical design-nya ya. Kemudian generative design. Ini nanti kita bisa memulti banyakkan create multi desainnya ya. Ini kan mulai dari multi desainnya. Kemudian ada render. Ketika teman-teman sudah
beranggapan bahwa desain saya sudah final Pak untuk 3D-nya. Kemudian kita akan proses tahap berikutnya, tahap final atau render. Itu juga bisa pakai rendering nanti. Kemudian ada animation. Kalau animation ini nanti animationnya nggak kayak apa ya, Maya kayak gitu ya. Kita buat apa namanya karakter kemudian digerak-gerakkan. Kalau di sini nanti lebih animasinya yang sederhana. Contohnya kalau teman-teman buat engsel, nanti bisa dibuka tutup. Nah, itu nanti bisa kita animasikan. Jadi kita buka tutup gitu ya. Nah, itu kita bisa animasikan. Sebentar, ini saya Oke, kayak gitu ya. Jadi nanti bisa dianimasikan, bisa buka tutup kalau itu pakai animasi. Kemudian ada simulation. Kalau simulation nanti teman-teman ketika produknya ataupun desainnya sudah jadi, kemudian teman-teman mau simulasikan, dua desain jadikan satu, kita akan assemblykan, baru nanti teman-teman bisa simulasikan, gitu ya. Nah, ini juga bisa pakai simulasi nanti. Ada manufaktur, ini lebih ke apa namanya pabrikan ya. Kalau yang ini nanti mungkin kita nggak pakai ini. Lalu untuk yang drawing, teman-teman kalau nanti sudah membuat desain jadi gitu ya, sudah jadi buat desain produknya jadi desain 3D-nya, kemudian teman-teman mau bongkar desainnya itu dalam bentuk apa namanya bentuk 2 dimensi lagi dengan ukuran-ukuran yang detail, itu nanti teman-teman bisa pakai from design ini. Jadi kita umpamakan misalnya apa ya, mic ini ya. Nah, mic ini nanti sudah jadi nih desainnya. Kemudian kita akan tahu ini ukurannya sebenarnya berapa gitu ya. Lingkaran di sini berapa, kemudian di dalamnya ini berapa, diameternya berapa. Itu nanti bisa pakai drawing ini tadi. Kita drawingkan, nanti kita bisa belah. Yos, pokoknya dietet-etet lah kayak operasi itu ya. Nanti kelihatan berapa apa namanya desainnya dan lain sebagainya, itu dalam ukurannya nanti kita bisa lihat. Itu nanti kita bisa kasih formatnya ke dalam bentuk PDF. Sebenarnya tujuannya untuk apa sih? Ketika teman-teman nanti membuat sebuah desain kemudian akan mempresentasikan ke klien gitu ya, atau ke orang lain gitu ya, atau kan besok mungkin UTS atau UAS saya perlu adanya rincian ukuran-ukuran yang teman-teman buat gitu ya. Nah, itu nanti bisa dibuat pakai drawing ini. Jadi from design nanti teman-teman bisa tahu, oh ini bisa diekspor ke dalam bentuk PDF. Kita bisa belah. Kapan-kapan kita juga praktek untuk from design ini nanti. Biar kita tahu ya, setelah teman-teman buat desain, oh ternyata jadinya seperti ini ketika dipotong-potong gitu ya. Oke, itu di bagian yang pertama ada desain. Lalu berikutnya ada menu-menu ya. Di sini ada solid ya. Nah, solid ini karena sohib sudah lama, temenan sudah lama, jadi dia solid ya. Enggak, beda kalau ini ya. Solid, kemudian ada surface, kemudian ada mesh, kemudian ada set metal, ada plastik, kemudian ada apa ini? Iya, utilities ya. Nah, di sini kita coba yang pertama ada solid. Solid di dalamnya ada create sketch, kemudian ada extrude dan lain sebagainya. Nanti akan kita coba satu-satu ya. Kemudian perbedaan solid dan juga surface apa Pak? Gitu ya. Perbedaannya di sini kalau misalnya apa namanya kita mendesain pakai yang solid gitu ya. Pakai yang solid itu nanti isinya di dalamnya berisi gitu. Nah, kalau yang surface ini nanti kopong, alias nggak ada di dalamnya itu, gitu ya. Jadi kosong, nggak ada isinya. Nah, ini kalau yang solid nanti dalamnya ini ada isinya. Jadi kayak kalau yang surface ini kayak cuman lapisan luar aja, kayak kulit, gitu, tapi nggak ada dagingnya. Kalau yang surface. Kemudian ada lagi sebenarnya satu lagi ini biasanya metal ya. Ini kalau teman-teman desainnya nanti akan ke arahnya apa namanya kayak besi kayak gitu ya. Nah, itu nanti bisa pakai yang sheet metal juga. Karena sebenarnya teman-teman untuk AutoCAD Fusion 3D ini lebih supportnya ke teknik mesin ya. Nah, lebih ke sana sebenarnya. Tapi ada beberapa tools yang nanti bisa teman-teman ambil untuk 3D modeling khususnya ke desain produk ya. Nah, itu bisa juga. Oke, lalu ada lagi di sini plastik ya. Di plastik ini mungkin nanti kita masuk di modify saja ini. Ini yang akan sering teman-teman gunakan. Di sini ada fillet. Fillet ini ketika nanti desainnya itu terlalu lincip, kita akan coba haluskan, itu juga bisa pakai fillet. Kalau camper dari yang lincip kemudian kita apras ya. Nah, nanti kan kelihatan di sini. Sambil teman-teman mungkin juga nanti cek ya di aplikasinya juga bisa dibuka. Nah, kemudian yang utility sendiri di sini ada beberapa ya, termasuk di sini ada measure untuk mengukur. Lalu make. Nah, make ini sendiri
di mana ketika teman-teman filenya sudah siap dan ready, kemudian akan teman-teman tahapnya ke dalam cetak 3D printing. Nah, itu nanti arahnya ke sini. Jadi di 3D printing itu nggak sembarangan file bisa itu ya, bisa dicetak ya. Kalau teman-teman mau nyetak ngeprint di kertas biasa HVS dan juga mungkin F4 atau A4, itu nanti supportnya printernya biasanya apa? DOCX, kemudian PDF, apalagi Excel dan lain sebagainya ya, yang dokumen ya. Nah, itu kan supportnya ketika kita mau print itu ekstensinya. Nah, kalau di 3D printing ekstensinya nanti adalah STL, gitu ya, STL. Jadi ketika teman-teman nanti mau, Pak, saya mau nyetak 3D misalnya ke percetakan 3D, jangan dikasih file Word ya atau Excel ya, ini nggak bisa nyetak di sana gitu. Jadi bisa teman-teman kasih yang formatnya STL, ekstensinya STL, nanti tinggal dikasih terus kemudian mereka orang bisa cetak gitu ya. Nah, untuk bahan-bahan sendiri di 3D printing banyak, ada basicnya adalah ke plastik ya, nanti ada ABS di sana, kemudian ada PVC, banyak jenisnya kalau yang di 3D printing. Tinggal tergantung nanti teman-teman mau, oh saya mau yang biasa-biasa aja gitu ya, mau yang lebih kuat, nah itu nanti bisa ada, tinggal ngomong nanti ketika mau teman-teman mau nyetak. Sama halnya kalau teman-teman mau nyetak kertas atau dokumen, saya mau yang lebih kertasnya lebih tebal gitu ya, nah itu juga bisa. Atau berapa gramnya itu sama aja seperti itu. Oke, itu kemudian apalagi ya yang perlu saya kenalkan di sini. Oh ya, ada lagi teman-teman? Yang mana? Yang sebelah mana ini? Oh, yang ini. Oh, ini lebih ke apa ya ini ya? Terutama yang assembly ini akan lebih ini. Saya baru pertama lihat ini Mas. Ini update. Saya belum nyoba ini ya. Saya belum bisa jelaskan ini nanti apa ya. Tapi kalau dari gambarnya ini apa ini? Memotong ya. Ini memotong nih. Jadi dipotong. Oke, saya belum nyoba ini karena baru ini. Saya baru lihat juga ini. Saya yang dulu baru ada solid, surface sama seal metal. Ini mesh ini baru. Jadi belum bisa ya Mas. Nanti saya coba dulu ya. Saya coba dulu Mas nanti. Oh, apalagi nih ya yang perlu saya sampaikan. Sudah ya tampaknya ya. Ada lagi? Udah, nanti kita akan coba bareng-bareng aja. Kita akan coba desainkan bareng-bareng. Nah, yang perlu saya sampaikan juga teman-teman, nanti di sini kita bisa adanya history gitu ya. Alias ketika teman-teman sudah terlalu lama gitu ya, kemudian mau flashback lagi atau desainnya sudah jadi, tapi waduh ini ada perlu apa namanya edit sedikit gitu ya. Itu kita bisa di sini kayak fitur layer-layer di apa namanya di Adobe Illustrator itu loh. Kita bisa masuk per layer. Kalau di sini enggak, kita bisa masuk per history. Jadi kita mau buat apa namanya desain baru nanti akan ada historinya. Desain baru lagi membuat ada historinya. Jadi kita bisa flashback ke belakang gitu ya. Oke, langsung tanpa berlama-lama kita langsung aja ya coba praktek 15 menit. Mudah-mudahan kita bisa buat sebuah desain yang wah gitu ya. Kita coba ya. Wah, dah jadi kan. Oke, sebelum teman-teman membuat sebuah desain 3D, kita butuh yang namanya sketsa ya. Sketsa ini bentuknya masih dua dimensi alias gambar. Misalnya kita gambar lingkaran, kemudian nanti kita tinggal buatkan 3D-nya yaitu tinggal di extrude gitu ya. Nah, kita coba dulu masuk di sini file di solid, kemudian create sketch ya, create sketch bareng-bareng. Oke, tampilannya akan seperti ini ya. Wah, ini apa meneh Pak gitu ya. Kok ono merah, kuning, hijau di langit yang biru gitu ya. Ini apa gitu ya. Nah, ini tinggal kalau di 3D itu ada mudahnya ada sumbu X, kemudian sumbu Y dan sumbu Z gitu ya. Itu mau ABC ya boleh ya. Yang penting sumbu X, Y dan Z. Oke. Kita umpamakan bahwa yang merah ini adalah sumbu X, kemudian yang hijau, mana nih hijau aktifnya? Hijau itu sumbu Y, kemudian yang biru itu sumbu Z. Nah, silakan teman-teman mau pilih, mau sumbu mana yang mau teman-teman gunakan.
Ini sama aja, nanti tinggal miring-miringnya aja yang nanti teman-teman bedanya ya. Mungkin saya akan pakai sumbu X yang merah, silakan teman-teman mau sama juga boleh. Kita klik. Oke, nanti akan tampil seperti ini. Nah, ini adalah worksheet teman-teman gitu ya. Di sini ada ukuran 25, kemudian 500 dan seterusnya. Oke, silakan dibuka filenya. Yang di rumah ada yang bisa, mungkin bisa juga dibuka bareng-bareng, atau teman-teman nanti juga bisa lihat rekornya ya, kalau di share nanti sama UPT ya. Ini saya record pakai OBS nih. Jangan lihat di luar, jangan bingung nanti pulangnya gimana. Insya Allah kita nanti bisa pulang ya. Oke, itu yang saya pikirkan soalnya. Ini nanti pulangnya gimana gitu ya. Oke, kita sudah masuk ke dalam sebuah lembar kerja, saya sebut gitu aja. Ini kalau mau zoom in, zoom out, tinggal teman-teman scroll. Ini scroll gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman zoom in, ini akan semakin kecil nilainya, 25 gitu ya. Zoom out nanti akan lebih besar. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian setelah itu di sini ada beberapa menu nih. Ada pen. Pen ini berarti nanti tangan, kita bisa geser-geser ya. Ini juga ada zoom in, zoom out. Ini ada orbit, ini nanti kita bisa muter-muter, tapi nanti kita belum pakai itu ya. Oke. Kita sekarang pilih dulu, pilih solid. Di sini udah ya, sorry. Oh sudah tadi ya, mohon maaf. Kita sudah buat baru ya. Sebentar. Oke, kita sudah pilih solid tadi. Di sini ada sketch. Nah, di sini di sketch teman-teman. Nanti ada beberapa yang ada perumpamaan saya bahwa tampilan ini, worksheet ini adalah kertas. Nah, kita mau buat sketch. Sketchnya itu alatnya cuma yang pertama adalah, sketsanya adalah, yang pertama ada line. Line itu berarti apa? Garis ya. Garis. Kemudian yang kedua ada rectangle, kotak. Kemudian ada lagi circle, itu lingkaran ya. Kemudian ada fill point, shape line gitu ya. Nah, ini yang senjata teman-teman nanti dalam membuat sketsa ya ini gitu ya. Gimana caranya bisa ngelengkok-lengkok Pak? Ya itu nanti kita belajar pelan-pelan gitu ya. Oke. Yang pertama yang mudah adalah kita buat apa? Kotak dulu ya. Oke, di sini kita pilih, teman-teman bisa pilih rectangle, di sini klik, kemudian diarahkan ke lembar kerjanya. Oke, di sini ini ukuran segini boleh. Kalau sudah klik, diklik lagi ya untuk mengakhiri dari teman-teman membuat sebuah sketsanya tadi. Oke, ketika teman-teman mau membuat ukurannya ini berapa, ataupun karena gini basicnya di sketsa ataupun di 3D nanti teman-teman itu sebenarnya bermain ukuran gitu aja ya, ukuran, sekali lagi ukuran. Jadi ukurannya berapa itu teman-teman tahu dulu. Oke, cara tahunya teman-teman masuk di sketch dimension ini, klik, kemudian arahkan di bagian sini, garis ini ya, garis, klik, digeser ke kiri atau ke kanan teman-teman. Nah, ini kita tahu ukurannya 60 mili ya. Nah, ini silakan teman-teman mau rubah berapa, misalnya 100 ya. Oke. Kemudian saya mengubah juga ukuran yang sini. Ini yang 100 jadi ini 90 misalnya jadi 200. Oke, jadi ya kita sudah punya sketch ukuran 100 kali 200. Oke, silakan teman-teman mau nyoba buat kayak gimana. Saya tunggu 2 menit. Ya, silakan sketsanya mau buat seperti apa. Mau sama dengan saya boleh, atau mau ditambah-tambahkan boleh. Gitu ya. Yang di rumah, gimana teman-teman? Masih dengar suara saya? Jelas? Jelas, Pak. Oke, Masih, Pak. siap. Masih, Pak. Aman, Mbak. Mantap. Nah, kan terang.
Oke, sip, mantap. Oke, sudah ya teman-teman. Udah 2 menit belum saya ngasih waktu. Oh, 1 menit lagi ya udah. Diperbaiki ukurannya mau disesuaikan teman-teman silahkan. Yang di rumah siapa yang sambil praktek kasih reaction ke saya kalau ada reaksinya anu ya, yang bagus ya. Jangan nangis ini apa ketawa ya ini. Apa ini kalau yang ini? Oke. Oke, namanya sudah teman-teman. Waktunya saya kasih 2 menit. Oke, kalau dirasa itu sketsanya sudah final gitu ya, ataupun nanti teman-teman sebenarnya bisa edit. Tapi kalau dirasa ini, oh, oke, saya sudah cukup membuat sketsanya gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya seperti apa? Teman-teman bisa pilih finish sketch di pojok kanan ya. Finish sketch di sini. Finish. Berarti ini sudah selesai ya untuk apa namanya membuat sketsanya. Kalau tampilannya masih seperti ini, teman-teman bisa masuk di sini nih, pilih yang home nih. Ini ada gambar home ya di pojok. Oke, jadinya nanti akan tampilannya seperti ini. Kalau tadi kan tampil mepet gini ya. Kalau di home kan agak miring, nanti kelihatan. Kelihatan sudah berbentuk 3D atau belum gitu ya. Oke. Kalau sudah seperti ini, teman-teman pilih di sini yang extrude. Nah, pilih extrude. Nanti tinggal diarahkan di sini, extrude-nya ke atas atau ke bawah. Terserah teman-teman. Kalau ke bawah, itu saya yakin nilainya akan minus. Kalau ke atas, nanti nilainya akan positif ya. Nah, misalnya mau berapa? Di sini mau diisi misalnya 80 misalnya ya. Oke. Enter. Oke. Jadi ya, wow. Cuman buat balok toh Pak, dari tadi gitu ya. Belum ya, nanti kita bisa edit-edit baloknya ini tadi. Mau dibuat seperti apa, tergantung teman-teman nanti ya. Oke, sampai sini sudah berhasil? Pak, izin Pak. Ya, Mas. Habis finish tadi itu apa ya Pak? Tadi habisnya yang mana? Habis yang finish sketch. Oke, habis finish sketch, nanti bisa pilih pojok ini ada gambar home ya, Mas. Oh ya Pak. Klik home dulu, baru nanti terus pilih extrude, Mas. Di bawah solid itu sebelah create sketch ada extrude. Oh, iya Pak. Nanti tinggal dibawa ke atas atau ke bawah. Siap Pak. Siap. Oke, siap. Oke, jadi ya, mantap. Oke, sip. Nah, pertama kita sambil kenalan kita buat yang mudah-mudah dulu lah. Besok masuk pertama langsung tak suruh buat helm yo. Gimana? Repot nanti ya. Oke, sudah ya. Oke, kita coba apa lagi ya? Oke, kita kenalan dengan tadi ya menu yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, teman-teman bisa masuk di plastik sini. Kemudian teman-teman pilih modify ya. Oke, di sini coba teman-teman pilih yang fillet. Sudah? Nah, ini kan masih lincip ya. Nah, ini kata siapa ya pesulap atau bim salah bim apa kedabrah itu ya. Prok jadi apa gitu ya. Nah, ini mungkin bisa pilih fill-nya ini di garis ini. Filletnya di pas garis. Kemudian teman-teman masukkan mau berapa, misalnya 5 gitu. Nah, nanti akan jadinya seperti ini atau 25. Nah, nanti akan seperti ini jadinya. Oke, kita teman-teman mungkin bisa zoom. Nah, ini si orbit ini tadi fungsinya adalah apa? Buat muter-muter, ben bingung. Nah, pusing ya. Nah, ini tinggal di home lagi biar nggak pusing ya. Nah, seperti itu. Ini si orbit ini tugasnya untuk muter gini. Oh, tampaknya seperti ini. Nah, kelihatan ya dari samping bahwa yang tadinya itu lincip jadi tumpul ya, wes menuai benar. Ya, itu di plastik
kemudian modify, kemudian pilih yang fillet. Nah, itu silahkan teman-teman mau berapa apa namanya nilainya ya. Oke. Ada lagi mungkin saya coba ke sini lagi. Bagian sebelah sini ya, yang kita coba modified, kemudian camper misalnya. Oke, campernya mau berapa? Misalnya 10 gitu ya. Atau sama-sama 25 lah. Nanti kita akan lihat perbedaannya. Oke. Kita orbit dulu. Oke, kelihatan ya teman-teman. Nah, ini. Kayak misalnya orbit ini yang fillet tadi itu dia di apa namanya? Disemutkan gitu. Kalau yang camper itu di papras ya. Kelihatan ya teman-teman perbedaannya. Nah, ini nanti bisa membuat yang lain-lainnya gitu ya. Oke. Siap. Nah, yang saya sebut tadi history teman-teman di sini di paling bawah ini. Nah, ini ketika teman-teman nanti mau ngedit, ini bisa tinggal digeser. Nah, gitu ya. Ini geser. Nah, balik lagi ya. Nah, kita ulang. Nanti kalau misalnya mau diedit dari sketsanya, tinggal balik ke bagian sketsa. Nanti kita buat sketsanya, gitu ya. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Oke, ini sudah extrude-nya sampai di sini. Nah, jadi seperti ini. Oke, silahkan dibuat dulu. Mau dibuat model apa? Monggo. Saya kasih waktu 2 menit lagi. Monggo, tinggal dibuat-buat yang lainnya. Oke, sudah. Jadi apa teman-teman? Oh, jadi nggak tahu. Oke, siap, nggak apa-apa. Oke, kita coba kembali lagi. Kita mau nambah sketsa ya. Kita coba mau nambah sketsa. Oke, saya coba mau buat apa ya? Ini tak gunakan. Nanti kita buat apa ya? Oh ya, CC. Kayaknya bisa nih dibuat. Tadi tak tunggu dulu aja. Oke, saya nanti ini saya modify, kemudian fillet aja. Ini 5 mungkin atau 10 ya, cukup. Rapi aja juga. Saya fillet 10. Ini sudah dulu ya. Nah, kita coba mau nambahkan sketsa ya. Jadi seperti ini nanti bisa ditambahkan sketsa teman-teman. Nampaknya Pak, saya ini mau dari sini sampai ke sana itu bolong. Atau kita lebangi, itu bisa. Atau mau kita tambahkan sini Pak, kita buat tongkat tor ya. Palutor ya. Kok tongkat? Palu ya. Palutor. Aduh. Kita dulu nih.
Saya bingung tadi mau buat apa ini ya. Ya udah pokoknya kita coba buat dulu semaksimal mungkin kita sambil kenalan ya. Oke, kita ke bawah pakai orbit. Kita pilih sketch. Nah, ini pilih yang paling bawah karena kita mau nambahkan di bawah. Kalau teman-teman mau nambahkan di atas boleh. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Ini kita bisa nambahkan sketch. Sketch yang misalnya di sini pakai circle ya. Saya klik di sini. Kemudian mau berapa? Misalnya mau 55 ya diameternya. Kita cari di sini. Udah ya. Sampai sini ketinggalan. Ketinggalan. Oke, diulangi lagi. Sampai mana ketinggalannya? Dari awal. Waduh, dari awal ya ketinggalan. Tambah sekian ya. Oke, kita home dulu tadi kayak gini ya. Saya taruh di tambah sekian seperti ini bisa. Ini tinggal saya mau taruh di paling bawah, tapi kan repot. Kita putar dulu aja. Kan kayak gini. Saya mau taruhnya di bawah sini, Pak. Ya, diputar dulu aja. Tinggal nanti tambahkan sket. Nah, otomatis nanti akan seperti ini. Tinggal nambah sketnya apa? Di sini saya pakai center diameter. Ini tinggal 50 misalnya. Kita enter. Sudah ya. Kemudian teman-teman pilih sketch. Ini ada nih. Ini tinggal teman-teman extrude lagi. Nah, bagian yang ini. Extrude-nya ke ini ya. Nah, misalnya mau berapa? Kalau saya banyak-banyak lah. 140 misalnya. Sudah teman-teman. Di sini ada. Ini ada join. Kalau cut nanti ini biasanya untuk motong ya. Untuk masuk ke dalam. Kalau join ini kita joinkan jadi satu. Kita oke dulu. Oke, kalau sudah kita. Nah, mirip ya bisa dah. Nah, oke, kita punya lagi nih. Oke, kayak gini ya. Jadi tinggal teman-teman nanti rapikan nih, pakai modify tadi. Misalnya pakai fillet di sini. Ya, 10 tadi ya. 10 gitu ya. Juga misalnya kita fillet, jadi 11 misalnya. Oke, ini kurang panjang ya teman-teman. Bisa diperpanjang. Oke, oke, kita sampai jam berapa, teman-teman? 15.10 ya. Ada 10 menit lagi. Yang belum presensi, boleh silakan presensi sambil teman-teman yang di online ataupun di Zoom yang ikut perkuliahan atau yang praktik bisa mau nyoba-nyoba boleh silakan. Silakan yang belum presensi. Hah? Berapa? Nah, Mas. Sudah, ini sketch kalau sudah. Arahkan ke sini. Ya, mau berapa? Ya. Oke, mantap. Gak apa-apa. Kita kenalan ya. Biasanya di tengah ya tadi itu ya. Nggak di pinggir, harusnya di pinggir Mas. Biar bisa tembus.
Gimana guys? Sudah sampai mana? Sudah berselancar ya? Oh, 3 menit lagi ya. Sudah ada yang presensi kok. Buka. Sudah ya. Oke. Ya, kita hari pertama kita buat itu dulu ya. Nanti hari kedua dan seterusnya kita buat yang aneh-aneh. Nanti ada yang sudah buat aneh-aneh juga sih ya. Nah, itu tergantung dari imajinasi teman-teman nanti ya. Oh, kayak gerandong orang ya boleh. Tadi pagi sama asisten mas. Yang di Zoom teman-teman ada yang mau di-sharingkan? Cukup? Halo? Cukup Pak. Cukup, Pak. Cukup ya. Nanti akan saya share segera untuk hasil rekodnya dari pertemuan kali ini tentang ya pengantar ya diffusion system. Jadi harapan saya teman-teman minggu depan akan semakin banyak yang sudah punya akun dan mungkin juga akan bertambah yang kita bisa offline ya, karena di sini sudah disediakan aplikasinya, tinggal teman-teman nanti bisa login sesuai dengan akun masing-masing gitu ya. Oke, kalaupun nanti yang masih belum bisa tatap muka, kita nanti usahakan dengan ya kita akan ada mungkin kelompok dan sebagainya, nanti kita juga usahakan seperti itu, karena di sini nanti akan ada mikrofon juga di lab, memungkinkan untuk teman-teman juga nanti bisa berkelompok ya dengan anggota timnya atau kelompoknya di dalam room ini gitu ya, ataupun di rumah nanti. Jadi minggu depan silahkan teman-teman buat kelompok ya. Sudah ada kelompok ya? Sudah? Ya wes pakai kelompok yang lama-lama dulu nggak apa-apa. Oh ganti. Oh ya wes. Terserah teman-teman lah mau gimana. Yang jelas nanti kelompoknya berapa maksimal berapa? Biasanya berapa? 5, 6 ya. Oke 6 sampai 5. 6 sampai 5. Silakan teman-teman bisa dibuat kelompok minggu depan nanti dikumpulkan. Oke. Oke, saya rasa seperti itu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman semua yang di Zoom maupun yang tatap muka ya. Terima kasih sekali lagi, tetap jaga kesehatan dimanapun teman berada. Saya akhiri, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Makasih Pak, makasih.